Masalah di dunia cuma ada dua. Satu, masalah yang bisa dipecahkan, ada solusinya. Yang kedua, masalah yang nggak bisa dipecahkan, nggak ada solusinya. Tapi semakin tua, banyak yang dipikirin, tapi nggak banyak yang dilakuin. Mikir aja. أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Wa qalu أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Shadaqallahul azim. Yang artinya kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali?
Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu bangkit itu dekat, yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengazabmu jika dia menghendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ini kemarin malam Sabtu saya buka random Al-Isra juga. Sekarang buka random Al-Isra juga. Ya, Al-Isra itu dari Asra Yusri Isra, artinya perjalanan di waktu malam. Perjalanan di waktu malam ya insya Allah model-model kayak kita lah, yang berangkat ngajinya di waktu malam. Dan di ayat yang tadi saya bacakan itu terkait dengan orang-orang yang zalim, yang menghina Kanjeng Nabi dengan kata-kata bahwa Kanjeng Nabi adalah seorang laki-laki yang kena sihir. Dan mereka mengolok-olok Kanjeng Nabi dan membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan bahkan mereka mengolok-olok Gusti Allah Subhanahu wa taala, menantang kalau memang adanya azab, kapan terjadinya? Kalau memang adanya siksa, mana coba turunkan siksanya, dan lain sebagainya. Lalu Gusti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk mengatakan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Dan di sini dibahas juga tentang bahwasanya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan Allah lebih mengetahui kepada seorang hamba atau kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki untuk memberi rahmat atau dia kehendaki untuk mengadabnya. Artinya semua berada dalam hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa taala dan di dalam rahasianya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Sampai ayat 54. Ya, insyaallah. Ya, sedikit kesimpulan dari tadi yang saya bacakan, membahas tentang orang-orang yang berbuat zalim, yang mengolok-olok Kanjeng Nabi, bahkan mengolok-olok, menantang siksanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi. Jadi ya kesimpulannya seperti itulah. Tapi sudah menjadi tradisi di majelis kita, di pengajian kita, ketika kita membahas tentang orang-orang yang zalim, maka kita bercermin kepada diri. Bercermin kepada diri, introspeksi kepada diri. Kezaliman apa yang telah kita perbuat, atau sifat-sifat penyakit-penyakit hati
apa yang masih berada di dalam hati kita. Ya, muhasabah, introspeksi diri. Karena di Al-Quran dijelaskan siksaan, azab dari Gusti Allah ketika melululantahkan kaum-kaum sebelumnya yang menentang nabinya, yang menentang rasulnya, sehingga langsung Allah lululantahkan dengan azabnya. Sudah nyata jelas kisah-kisah kaum terdahulu sebagai pelajaran dan kita ambil hikmah, sehingga timbul rasa waspada di dalam diri, di dalam hati, dan menjadi warning, ya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar menyadari bahwasanya syaitan itu adalah musuh senyata-nyatanya bagi diri kita sendiri. Ya, karena memang manusia itu, apalagi zaman sekarang, banyak medsos, ya, ada YouTube, TikTok, apalagi Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mudah bagi kita melihat kekurangan bahkan kesalahan orang lain, tetapi sangat amat sulit ketika kita melihat kesalahan dan kekurangan daripada diri kita sendiri. Ya, kalau ngeliat orang gampang banget. Bahkan 100 kebaikan yang ada di dalam diri seseorang, ketika ada satu saja keburukan, maka kita langsung menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang buruk. Tapi kepada diri sendiri, nah, itu terkadang kita lalai, lupa untuk introspeksi kepada kesalahan diri pribadi. Khawatir sampai nanti ajal datang, ya, kita belum introspeksi diri, belum muhasabah, sehingga nanti yang menghisap udah bukan diri kita sendiri. Ya, bahaya kalau langsung Allah yang menghisap amal-amal kita. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Karena memang sifat manusia itu seperti itu. Makanya ada pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan tampak. Ya, itu kan pepatah menyindir kita yang sangat amat mudah menyalahkan orang lain, yang sangat amat mudah meneliti, mencari kekurangan orang lain, tapi seakan-akan tidak melihat kekurangan, aib, dan kesalahan diri sendiri. Makanya tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Ya, kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ayat terakhir yang saya bacakan tadi, Allah Maha berkehendak, terserah Gusti Allah istilahnya mah. Apakah Allah ingin merahmati kalian atau mau mengazab kalian, itu terserah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sering kita sampaikan kisah-kisah buat wanti-wanti kita biar selalu terjaga diri hati dan selalu waspada dan bertawud, selalu memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak kisah orang yang awalnya ibadah, rajin ibadah, tetapi saat mau akhir hayatnya justru terjerumus dalam kemaksiatan, dosa, bahkan syirik, sehingga akhir hayatnya su'ul khotimah. Dan juga banyak kisah orang-orang yang awalnya berada dalam kemaksiatan, dalam dosa,
tetapi di akhir hayatnya Allah beri taubat kepada mereka dan dia bertobat dengan taubatan nasuha, memperbaiki keburukannya sampai akhirnya ajal menjemputnya sehingga ia berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Lah ini semua ranahnya Gusti Allah. Ranahnya Gusti Allah. Makanya kita nggak boleh langsung menjudge ketika ketemu orang yang suka mabok, ketika ketemu orang sedang melakukan dosa, langsung menjudge mereka bahwa mereka adalah nanti su'ul khotimah misalnya dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada diri kita. Makanya sahabat Salman Al-Farisi ketika ditanya, wahai Salman, apakah kamu termasuk orang baik atau tidak? Ya, jawaban Salman Al-Farisi, saya nggak tahu. Saya tahu baik atau tidak nanti ketika akhir hayat saya. Kalau akhir hayat saya husnul khotimah, berarti saya termasuk orang-orang baik. Ya, karena penentunya ya di akhir kehidupan kita. Nah, dalam proses ini perlu penjagaan daripada hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam su'ul khotimah. Ya, makanya di ajaran kita 3 poin yang kita harus upayakan. Yang pertama, diampuni segala dosa perdosaan. Ya, masalah diampuni dosa perdosaan ini kalau bahasa apa ya? Kalau kita berpegangan kepada rahmatnya Gusti Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Rahmatnya Gusti Allah sangat amat luas dan tidak terbatas. Maka kalau kita ngelihat ke sana ya gampang aja. Artinya apa? Ya insya Allah dengan hadirnya kita rutinan setiap malam minggu, hadir di pengajian, insya Allah ini salah satu tanda ciri ya bahwa Gusti Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Ya mungkin dosa, ya mudah-mudahan dosa besar juga. Mudah-mudahan dosa besar juga, karena sangat mudah bagi Gusti Allah. Dan pertemuan sebelumnya udah saya bahas tentang rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah, ampunannya Gusti Allah. Bahkan kata Gusti Allah, aku nggak peduli lagi dengan dosa dan kemaksiatanmu. Seperti orang kafir, orang yang dari kecil tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Misalnya dia baru masuk Islam ketika dia berusia 40 tahun. 40 tahun dia baru masuk Islam. Misalnya contoh, dari umur baru lahir sampai 40 tahun dia non muslim. Ya, umur 40 tahun dapat hidayah. Lah pertanyaannya, dosa, kufur, musyrik dan lain sebagainya selama 40 tahun itu bagaimana? Maka jawabannya dihapus semuanya menjadi kosong. Ya, ini salah satu keutamaan daripada kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya, maka rutinitas di dalam zikir kita salah satunya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ya, ini rahmat. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Makanya nggak boleh kita ikut-ikutan mereka yang gampang membid'ah-bid'ahkan orang lain, yang gampang mengkafir-kafirkan saudara semuslimnya, yang gampang menyesatkan saudara semuslimnya. Bahkan menjudge bahwa yang bukan golongan kita walaupun dia Islam maka ahli neraka, ahli syirik, apalagi ahli khurafat dan lain sebagainya. Karena keterangannya barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya sesama muslim, maka kekafiran itu akan jatuh kepada dirinya sendiri. Ya, kita berkata kafir kepada saudara semuslim. Misalnya menganggap dia
ahli syirik misalnya. Lalu kita bilang kafir ente. Lainnya kekafiran bisa kembali kepada diri kita. Seandainya memang dalam pandangan Allah dia tidak kafir. Ya makanya berat, keras larangannya. Nah disitulah namanya welas asih seperti itu. Makanya dari semua perintah Allah ya dalam kitab apa? Syarah Hikam. Ustadz Juarsa udah hafal sekali ya Syarah Hikam. Pengarangnya udah akrab sekali. Syekh Ato katanya. Cuma dalam kitab Nasoil Ibad ya yang kemarin juga mungkin saya bawakan. Inna jami'a awamirillah, bahwasanya seluruh perintah-perintahnya Gusti Allah, semua perintahnya Gusti Allah, tujma'u alal khoslatain, terangkum dalam dua perkara. Perintahnya Allah kan banyak tuh. Ya mungkin kita nggak bisa ngitung lah, saking banyaknya. Tapi semua perintahnya Allah itu terangkum dalam dua perkara atau bermuara pada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Gusti Allah. Yang kedua wasyafaqatu li khalqi, sifat welas asih kepada sesama hidup. Nah, kan gitu. Ya, welas asih termasuk proses apa ya? Atas lah, tingkatan atas setelah kita melalui proses ta'awud dan lain sebagainya sampai nanti masuk ke proses basmalah. Nah, itu welas asih. At-ta'zimulillah, mengagungkan Allah, ya tinggal kita introspeksi di dalam kita ibadah, kerasa nggak keagungan Gusti Allah dalam diri kita? Ya, ketemu belum dengan rasanya sholat? Ketemu belum dengan rasanya bermunajat? Dengan rasanya berzikir? Ini mas saya lagi ngaca ini, ya, lagi ngomong sama diri sendiri. Ketika riadoh, udah apa saja yang pernah kita temui dalam riadoh sebagai cerminan daripada sejatinya kita. Nah itu keagungan Gusti Allah. Kalau memang sudah sampai merasakan ya walaupun sedikit keagungan Gusti Allah yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa diceritakan dengan beberapa kalimat, hanya bisa dirasakan, itu sudah sangat luar biasa. Ya makanya di kita nih perlu adanya rasa dalam setiap ibadah, bahkan dalam setiap kehidupan. Ketika ada orang yang kesusahan, ada nggak tuh rasa, keluar nggak tuh rasa, ya nggak, rasa kasihan atau rasa ya rasa-rasa yang pernah ada lah, ada nggak, begitu kan, peka atau tidak? Nah itu yang harus dilatih, yang harus upayakan ya sampai benar-benar kerasa. Kalau Kanjeng Nabi kan wah sangat luar biasa, bukan terhadap yang susah saja beliau berwelas asih, bahkan terhadap musuh-musuh beliau, terhadap orang yang mencaci beliau, terhadap orang yang melempari kotoran kepada beliau, ya kan, ketika sholat itu beliau masih menunjukkan sifat welas asih. Ya, Islam tidak akan masuk ke dalam pintu rumah kita kalau Islam disebarkan dengan kekerasan. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Lari orang-orang nantinya. Makanya welas asihnya Kanjeng Nabi
yang tadinya suka ngelempari kotoran tiba-tiba sakit, orang pertama yang nengokin adalah Kanjeng Nabi, sampai akhirnya dia dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Ya, pengagungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasyafaqah yang tadi sifat kasih sayang, saling asah, saling asih dan saling asuh. Ya, sifat welas asih kepada sesama hidup. Nah, yang kedua tadi diampuni segala dosa perdosaan. Dan kalau ngebahas bab ini mungkin ada sebagian ulama, ya orang-orang soleh lah, ya mungkin jarang beristighfar. Ya di sisi lain kan kita disuruh istighfar ya, fastaghfiru rabbakum. Wah pokoknya banyaklah perintah-perintah. Tapi ada memang apa ya, kekasih Allah itu emang unik-unik. Ya orang-orang soleh itu unik-unik. Karena mungkin perintah Allah bermacam-macam, maka anugerahnya pun beda-beda. Ada yang senang di sholat malam, puasanya lemah. Ya. Ada yang rajin puasanya, sholat malamnya ora. Kan gitu ya. Ada juga yang puasanya rajin, sholat malamnya rajin, ada juga. Makanya dalam kitab Syarahul Hikam, keluar nih sekarang nih. Ya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menjelaskan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i ajnasil waridat. Ya, kurang lebih begitu. Artinya apa? Banyak macamnya amal, banyak macamnya ibadah, itu karena banyak juga macamnya warid. Artinya anugerah yang Allah berikan. Karena banyak anugerah yang Allah berikan, maka banyak juga amal atau banyak macam amal kebaikan yang diperintahkan. Gitu. Ya, jadi masing-masing ada keutamaannya. Contoh keutamaan kita duduk di majelis taklim, majelis zikir. Makanya kalau kata Kanjeng Nabi, kalau kamu melewati majelis zikir, farta'au, mampir. Kenapa? Karena majelis zikir artinya majelis yang di situ diagungkan asma Allah. Mampir. Kenapa? Karena itu riyadun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi majelis taklim, ya insya Allah majelis ini juga termasuk taman daripada taman-taman surga. Ya namanya di surga ya nyaman aja udah, tenang. Karena memang keterangannya kan seperti itu. La yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak duduk suatu kaum yang mereka sama berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengerumuni mereka. Kumpul para malaikat berbaris sampai ke langit. Ngapain? Doain semua yang hadir di majelis. Doain apa? Ampunan. Makanya banyak adalah sebagian wali ya orang soleh lah yang mereka jarang istighfar, yaitu mereka mengandalkan apa ya? Sesuatu yang memang sudah dipersiapkan. Duduk di majelis taklim itu udah ada malaikat yang doain ampunan buat kita. Ya namanya doa malaikat insya Allah kabul. Iya enggak? Duduk di majelis taklim, malaikat berbaris kumpul, bahkan dia share ke grup WA malaikat. Ya, jadi malaikat nih ada yang tugasnya datengin tempat-tempat majelis zikir, majelis taklim. Kalau ada yang datang ngabarin ke yang lain, di sini nih Wisma Asri ada majelis YPPAI si Japotapok. Pada kumpul malaikat. Ngapain? Doain yang ada di majelis, doain ampunan.
Jadi yang doain kita ampunan itu banyak. Ya makanya salah satu dasar dalil lah mengambil ini apa namanya ya? Sesuatu yang disediakan buat kita dan kita gunakan tuh namanya apa? Bingung ya? Ya pokoknya begitulah. Memanfaatkan sesuatu yang sudah disiapkan buat kita. Fasilitas. Memanfaatkan fasilitas itu. Siapa yang berangkat dari rumahnya ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka ikan-ikan di lautan mendoakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Tuh. Berapa banyak coba? Cuma jangan bahas mancing. Itu beda bab. Ya, pokoknya yang di lautan dah semuanya dah tuh. Jangankan itu, kita memandang orang alim. Ini ada orang alim nih. Ya yang ketemu Bapak Pak Guron, Bapak Raden Yoyo, Allah yarham. Ya insya Allah dapat. Ketika kita memandang seorang alim, seorang bapak, seorang guru dengan pandangan penuh takziman wa ikroman, pengagungan, kemuliaan, kasih sayang, penghormatan, maka setiap pandangan itu Allah ciptakan malaikat. Tugasnya buat apa? Mendoakan dia agar diampuni dosa-dosanya. Tuh. Banyak yang doain ampunan buat kita. Bahkan saya yakin Pak Yoyo, Allah yarham ya Bapak Raden Yoyo, itu pun beliau ya insya Allah lah husnuzon saya. Munajat kepada Gusti Allah, ya Allah ampuni segala dosa perdosaan ikhwan YPPAI gitu kan. Jadi kita insya Allah kebagian juga. Cuma nggak tahu ada tambahannya yang ngaji apa nggak tahu. Ikhwan yang ngaji ya bagaimana nggak tahu lah. Iya. Yeah. Belum lagi kalau kita punya keturunan ke atas nenek moyang yang soleh misalnya, yang memang udah jadi kekasihnya Allah, pasti mereka doain anak keturunannya itu pasti. Ya. Allah maj'alni muqimah shalah min dzurriyyati. Allah maghfirli wa auladi misalnya dan lain sebagainya. Jadi fasilitas ampunan dari sekeliling kita ini udah banyak. Maka ini ulama lah mengambil fasilitas itu. Jadi dia nggak banyak beristighfar. Hikmahnya apa yang kita ambil? Udah kita yakin aja. Ya yakin aja Gusti Allah Maha Pengampun. Gusti Allah nggak pelit dengan ampunannya. Gitu aja. Ya. Tapi yang jadi masalah kan sering banyak pertanyaan. Saya tobat tapi saya tetap maksiat. Nah, ketika salah nanya akhirnya ribet. Artinya apa? Nanya ke Ustadz misalnya. Ustadz gimana Ustadz? Saya tobat tapi saya selalu maksiat. Berarti tobat kamu sia-sia, percuma kamu tobat. Lah ini Ustadz yang begini yang ribet. Akhirnya tuh orang ninggalin tobatnya. Ya Allah, saya tobat mulu ke engkau tapi aku masih maksiat, aku malu ya Allah. Udah akhirnya malu tobat, maksiatnya jalan terus. Ya makanya teruslah bertobat sekalipun engkau masih bermaksiat. Jangan bosan bertobat sehingga engkau bosan untuk melakukan maksiat. Jangan dicampurin jadi satu. Ya tobat sambal dicampurin misalnya sambal dicampur sama es campur. Wah rasanya kagak karuan. Tobat mah sesuatu yang mulia, ya enggak? Sedangkan maksiat sesuatu yang hina, jangan dijadiin satu. Ketika kita tobat ya berarti Allah sedang memuliakan kita.
Ketika kita bermaksiat, ya disitulah kita kudu sadar diri, introspeksi bahwa kita lemah, butuh kepada Gusti Allah, butuh ampunannya, butuh rahmatnya dan lain sebagainya. Ya cuma ini mah sekelas mereka lah. Kalau kita tetap memohon ampun kepada Gusti Allah disertai keyakinan yang penuh bahwa Gusti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ini udah salah tobat tapi masih nanya dalam batin, ya Allah dosaku udah diampunin belum ya? Nanya. Nggak usah, itu mah udah ranahnya Gusti Allah. Kalau udah ranahnya Gusti Allah nggak perlu ditanyain, nggak perlu dipikirin, nggak perlu ditanyain. Kita lakukan aja, menjadi ranah kita apa? Taubat, ya taubat. Yang kedua, diterima iman Islam. Ya, diterima iman Islam. Dan Islam tuh nggak ruwet, nggak ribet, nggak berat. Ketika ditanya Islam tuh bagaimana sih? At-imut to'am, kamu ngasih makan, itu Islam. Ya, ngasih makan, simple. Ketika Kanjeng Nabi ditanya tuh jawabannya simple, ya kamu ngasih makan saudara kamu dan lain sebagainya. Iman Islam. Nah, yang terakhir adalah husnul khotimah. Husnul khotimah juga ranahnya Gusti Allah. Diterima iman Islam juga ranahnya Gusti Allah. Diampuni segala dosa perdasaan juga ranahnya Gusti Allah. Kalau jadi ranahnya Gusti Allah berarti nggak usah dipikirin. Ya nggak usah dipikirin. Dosa saya udah diampuni belum ya? Iman Islam saya udah diterima belum ya? Akhirnya saya husnul khotimah apa kagak ya? Oh nggak usah dipikirin. Yang penting kita jalanin aja, waktunya tobat ya tobat. Ya, waktunya bersosial sebagai implementasi daripada Islam, ya kita bersosial. Ketika wamilu solihat, beramal soleh, beribadah, ya kita beribadah sehingga husnul khotimah. Ya gitu, ini jadi kemana-mana ini. Karena yang bikin kita ruwet, kadang kita ikut campur di dalam apa yang menjadi ranahnya Gusti Allah. Termasuk rizki. Karena kita banyak ikut campur masalah rizki, akhirnya ruwet, ribet, pusing. Ranahnya Gusti Allah mau ikut campur, pusing sendiri. Di Al-Quran jelas kita diperintahkan sholat. Tapi kata Gusti Allah apa? Saya nggak minta kamu rizki darimu. Nahnu narzukuka, aku yang akan memberi rizki kepadamu. Jadi Gusti Allah perintahkan untuk kita perbaiki sholat kita. Dan Allah nggak minta kita biar mati-matian mencari rizki. Enggak, justru Gusti Allah ngasih tahu, aku nanti yang ngurusin rizkimu. Yang penting kamu sholat aja yang benar. Gitu bahasa kita mah. Ya rizki masalah atau ranahnya Gusti Allah, tapi kita kadang ikut campur. Ya itulah, besok mau makan apa, ini gimana. Tapi itu manusiawi. Saya masih kadang begitu. Ya emang ngomong begini nih ya, dibilang berat-berat, cuma ya itu dia. Berkali-kali saya sampaikan, ketika saya berani berbicara di hadapan para ikhwan, saya niatkan, saya minta taufik kepada Allah untuk bisa juga mengamalkan. Jadi insya Allah aman, nggak kena barangnya. Ya kena juga ya, nggak berat-berat amat lah. Kalau udah paham ranahnya Gusti Allah, udah. Makanya kata Gus Dur, masalah di dunia cuma ada dua. Satu, masalah yang bisa dipecahkan, ada solusinya. Yang kedua, masalah yang nggak bisa dipecahkan, nggak ada solusinya. Cuma dua di dunia ini masalah.
Terus cara menyikapinya gimana? Ya kalau emang masalah itu ada solusinya, ada jalan keluarnya, ya nggak usah dipikirin, udah ada jalan keluarnya. Lah terus masalah yang nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya, ya nggak usah dipikirin juga, percuma mikirin, udah nggak ada jalan keluarnya, ngapain dipikirin? Artinya apa? Kita nggak boleh banyak mikir. Ya, enaknya orang-orang apa ya? Orang-orang alim, orang-orang soleh lah. Simple. Kita karena ruwet, kenapa? Banyak mikir. Anak kecil, banyak yang dilakukan, sedikit yang dipikirkan. Ya enggak? Lari-larian, mondar-mandir kanan kiri, oh, gelas dia apa-apain dimainin, masukin pasir. Wah, macem-macem banyak yang dilakuin. Cuma dikit dipikirin, ini nanti diomelin apa enggak, ini bagus apa enggak, buruk atau baik. Enggak, anak kecil mah, yang penting banyak yang dilakuin. Tapi semakin tua, banyak yang dipikirin, tapi enggak banyak yang dilakuin. Mikir aja, gue pengen punya rumah, pengen punya mobil, gitu kan ya. Gue pengen punya ini, pengen begini, begini, begini. Tapi ya udah, sambil ngopi, sambil ngerokok, nggak ngapa-ngapain. Makanya simpelnya mereka tuh nggak terlalu banyak ikut campur lah istilahnya di dalam ranahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya Allah sendiri kan yang menyatakan kalau Allah berkehendak Allah rahmati. Ya kalau Allah berkehendak Allah azab. Jadi intinya apa? Ya terserah Gusti Allah. Kalau udah terserah Gusti Allah kita nggak usah ikut campur. Kalau nggak ikut campur berarti nggak usah banyak mikir. Ya. Iya lah, ribet lah. Kenapa Ibu? Banyak mikir. Iya. Ah, kadang yang dipikirin juga nggak jelas, ya pikirin. Baik. Ya itulah. Ya salah satu apa ya yang bisa kita tarik daripada keterangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga masih proses lah. Apalagi orang-orang yang sudah dekat sama Gusti Allah udah nggak mikir udah. Karena apa? Ya yang menggerakkan, tidak ada yang menggerakkan kecuali Gusti Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama, dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar kecuali Gusti Allah yang melempar, artinya yang berkehendak untuk kamu melempar. Kalau udah meyakini semuanya kehendaknya Gusti Allah, ya wis, ya mau ngapain lagi, kita tinggal menikmati, mensyukuri. Kan itu yang susah mah, menikmati, mensyukuri, itu yang susah. Kadang di saat enak kita justru banyak mikir macam-macam, bukan dinikmati, bukan disyukuri. Ngaji ya tinggal duduk, udah tinggal duduk kan. Semangka ada, kopi ada, udah tinggal dinikmati, disyukuri, sambil ngudut juga boleh yang ngudut. Iya, masuk YouTube. Tinggal dinikmati, tapi di majelis masih ruwet boy mikiran, aduh, nah di rumah, aduh, besok begini, aduh, ntar begini, aduh, begini. Terus kapan kita mau menikmati hidup? Menikmati nikmatnya Gusti Allah. Lebih ekstrimnya lagi, kapan kita mau mensyukuri apa yang telah Allah beri kepada kita? Apa? Kesehatan, enak ngopi, enak duduk, enak makan. Itu kan semua harus kita nikmati, harus kita syukuri, ya enggak? Ya, sebagai penutup yang waktu itu juga pernah saya sampaikan, makanya ada jalur khusus, gampang buat jadi wali. Cie. Ini udah mulai agak ngaco. Tapi bener. Ya. Jalur yang gampang kelihatannya dan bisa langsung jadi apa? Jadi wali. Ya. Jalur apa? Jalur sekolahan. Jalur sekolahan. Orang dalam.
Wali murid. Kita pakai jalur itu aja. Jalur makan sama minum. Yang waktu itu pernah saya sampaikan. Masih ingat nggak? Innallaha la yardu anil abdi ayyakulaul aklata fayamadu wa asyrabu syurbata fayamadu. Itu udah janji, udah bener-bener lah, udah penguatnya sampai 2 kali, udah sesungguhnya. Wah, 2 kali. Siapa yang makan habis setiap suapan memuji Allah, siapa yang minum setiap seruputan dia memuji Allah, Allah ridho sama dia. Kalau Allah udah ridho, udah mau ngapain lagi, kan begitu. Kalau Allah udah ridho, udah kita mau ngapain lagi, mau nyari apa lagi gitu bahasanya mah. Kalau Allah udah ridho, udah diampuni ya pastilah, dirahmati ya insya Allah, udah otomatis, ya enggak. Cuma ya prakteknya ya itulah. Saya sendiri yang menyampaikan kadang suka lupa. Setiap minum seruputan baca alhamdulillah. Setiap makan satu suapan baca alhamdulillah. Allah sungguh-sungguh ridho sama itu hamba. Udah itu jalur singkat jadi wali. Jalur gampang, udah nggak usah ribet-ribet, zikiran 10.000 kali. Ya Allah. Zikir pakai tasbih itu pengalaman. Jika pakai tasbih 1000, tengah jalan ngantuk jatuh tuh tasbih hilang. Udah berapa ya? Nah, kan ada itu yang di tangan tuh, apa namanya, alat zikir apa? Digital. Pakai itulah. Sama aja. Pakai begini-begini, mulut, mata udah diem, tangan masih begini. Jadi yang dibaca nggak ada, tangan masih gerak. Waduh. Ya. Makanya ribet buat saya lah. Yang gampang gimana? Ya itulah tadi, at-ta'zimu lillah. Gimana setiap ucapan 1 kali zikir kita bisa merasakan keagungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dah. Segitu aja. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.